Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di alam Al-Quran, khalaqal insan alamul bayan, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dahulu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi. Alhamdulillah, di pagi yang segar ini kita berada tempat masing-masing dalam rangka kegiatan pembekalan prakerin atau praktek kerja Indonesia kerja industri SMK MJP 1 Tasikmalaya. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Perwakilan Dunia Industri dan Usaha yang kami hormati, Bapak unsur pimpinan SMK MJP, siswa yang kami banggakan yang berada di rumahnya masing-masing yang kami cintai. Kita panjatkan sholawat salam kepada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, tabiin dan umatnya. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan sebagai informasi tentang pelaksanaan praktek kerja industri SMK MJP 1 tahun 2020-2021. Di sini saya sebagai ketua pelaksana kegiatan menginformasikan bahwa pelaksanaan praktek kerja industri pada saat ini ada hal yang berbeda. Begitu juga dalam kegiatan pembekalan atau pelaksanaan pelepasannya. Sebagaimana hari ini kita melaksanakan pembekalan dengan cara daring, yaitu melalui webinar, karena sebagaimana kita ketahui berbagai hal, ya, situasi kondisi yang membedakan kegiatan ini, ya. Kemudian praktek kerja industri ini biasanya dilaksanakan pada bulan Juli selama 3 bulan sampai bulan September. Sehingga dengan kondisi pandemik, waktunya dipajukan jadi mulai bulan Oktober sampai Desember. Bapak kalian yang kami hormati, serta para siswa yang kami banggakan, pada kesempatan ini mudah-mudahan pelaksanaan pembekalan ini bisa diikuti dengan seksama, ya, meskipun secara daring. Pelaksanaan prakerin pada tahun ini diikuti oleh sebanyak 240 siswa. Kemudian ada kurang lebih 57 perusahaan atau industri yang akan ditempati oleh para siswa.
eh, pelaksanaan praktek kerja industri ini adalah sesuatu kewajiban program yang harus dilaksanakan oleh sekolah yang diikuti oleh para siswa, karena ini program pendidikan yang tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992, bahwasanya masyarakat harus berperan serta atau mendukung kegiatan pendidikan nasional. Nah, para siswa sekalian, kita sebagai siswa sekolah menengah kejuruan itu berbeda dengan sekolah umum atau sekolah menengah atas. Nah, kita memiliki tujuan sebagaimana Bapak ini bisa tayangkan dalam sebuah mana Pak Ali? Nah, Bapak tayangkan yang ini PowerPoint yang bisa kalian ikuti untuk pemahaman bagi kalian sebagai siswa SMK. Kalian sebagai siswa SMK itu disiapkan supaya menjadi ahli, seorang ahli di bidang teknik tahap menengah. Nah, jadi diharapkan kalian itu nanti setelah selesai 3 tahun di SMK, kalian memiliki keahlian atau skill. Nah, apa yang dimaksud skill atau keahlian ini atau sering juga disebut kompetensi. Nah, kalau Bapak cenderung lebih menyebutnya skill, karena itu berkenaan dengan apa yang diingatkan Allah dalam Al-Quran. Sebagai manusia kita yang menjalani kehidupan itu harus memiliki skill. Artinya kalian nanti harus mampu melakukan sesuatu pekerjaan sesuai skill. Di dalam Al-Quran dinyatakan kulu ya'malu ala sakilah. Bekerjalah kalian sebagaimana skillnya. Sakilah, artinya kemampuan atau keahlian. Nah, jadi benar-benar kita sebagai umat Islam, agama Islam, Allah sudah mengingatkan supaya kalian bisa bekerja dengan baik, supaya bekerja sesuai dengan keinginan, supaya bekerja bisa dengan senang hati, makanya harus sesuai dengan skill. Nah, di antara kalian ini ada yang menekuni beberapa skill, ada teknik pemesinan, ada teknik sepeda motor, ada teknik kendaraan ringan atau otomotif, dan ada teknik jaringan komputer. Nah, kalian sudah menekuninya masing-masing, makanya tinggal dipupuk, dilatih, dikembangkan. Nah, saat ini kalian akan melaksanakan suatu kegiatan, yaitu prakerin, praktek kerja industri. Nah, ini merupakan bagian dari job training, pelatihan kerja para siswa. Ini sudah ditanamkan sejak tahun
1990-an ya, di mana sekolah menengah kejuruan harus melaksanakan dual system atau sistem ganda. Jadi pernah memiliki pengalaman kerja ya. Jadi nanti kalian di lapangan, di industri ya, apakah itu perusahaan atau dunia industri atau perbengkelan. Nah, kalian coba ya konsentrasikan bekerja dengan baik sehingga kalian punya pengalaman ya, memadukan apa yang pernah dimiliki di kelas ya, apa yang sudah dipelajari di kelas ya, kalian bisa praktekkan, atau mungkin ada sesuatu hal yang baru ya, memiliki sesuatu di suatu perusahaan itu ada sesuatu yang baru. Itu tidak usah jadi keluhan atau kalian komplain, tapi itu menjadi bagian ilmu baru bagi kalian, dicatat ya, kemudian nanti untuk dikaji, bahkan bisa kalian jadi memiliki pengetahuan baru untuk dikembangkan. Nah itulah makanya bagi siswa sebagai ahli nantinya ya, benar-benar memiliki pengalaman ya, meskipun kalian hanya baru 3 bulan ya kurang lebih berada di bengkel. Itulah jadi pengertian maksud dilaksanakannya praktek kerja industri bagi kalian ya. Kemudian sebetulnya ya ini ada hal yang penting juga ya. Selama di bengkel itu kalian tidak hanya akan praktek apa yang telah dipelajari di bengkel, di sekolah ya. Tapi ada juga bagian lain daripada skill ya. Karena skill ini ya, yang disebut keterampilan, ada yang disebut hard skill, ada yang disebut soft skill. Ya, ini kemampuan, kalau hard skill itu kemampuan teknis, ya, kalau soft skill itu yang berkenaan dengan kemampuan emosional, karakter, ya, perilaku. Nah, jadi kami dari sekolah ya mewanti-wanti kepada kalian bahwa selama kalian berada di bengkel itu, kalian tidak hanya mempraktikkan pelajaran praktek yang kalian tekuni, tapi di sekolah juga kalian itu dididik ya, bukan hanya diajari dan dilatih, tapi dididik. Nah, ini hasil didikan ini adalah bagian dari soft skill. Jadi selama di bengkel, di perusahaan, jaga sikap, perilaku, ya, kepribadian kalian. Karena itu siapa tahu ya akan menjadi hal yang menguntungkan bagi kalian. Ya. Dan itulah bedanya seorang siswa dengan yang bukan seorang siswa, yang bukan dari pendidikan formal. Ya. Jadi kalau siswa punya keahlian dari pendidikan formal, dari sekolah, ya, nah, itu cirinya disertai kepribadian yang baik, ya. Karena kita tahu, ya, ini hard skill dan soft skill ini itu merupakan jadi bagian life skill, bagian dari keterampilan hidup atau merupakan pengembangan kepribadian yang akan menuju nanti kalian bekerja di industri atau di dunia usaha, di bengkel, atau entrepreneurship, atau wira usaha. Ya. Nah, jadi pada hakikatnya sekolah itu ya atau pendidikan formal itu ya mengembangkan selain ekstrakurikuler ya berbagai mata pelajaran juga ditunjang oleh ekstrakurikuler ya. Itu biasanya
jika pelatihan di luar jam pelajaran. Kemudian bisa juga dari boarding school. Ya, ini untuk penanaman atau pembentukan karakter perilaku. Ya. Nah, kemudian job training, latihan kerja. Nah, jadi di sekolah praktek juga sekarang di kalian di bengkel di industri selama praktek kerja industri harus benar-benar ditanamkan soft skill. Artinya keterampilan yang menumbuhkan kehalusan ya sikap perilaku kalian. Kemudian jaga berbicara bahasa ya. Kemudian jangan menunjukkan kemalasan gitu ya. Tapi harus punya semangat ya, semangat juang. Harus punya semangat juang. Punya spirit fighting. Ulah nepikeun contohna teh banyak keluhan ya. Dari bengkel. Ini ada beberapa bengkel keluhan siswa sekarang itu kalau sedang praktek sering banyak main gadget atau HP gitu ya. Sehingga sering cuci tangan. Nah, itu mah udah menunjukkan bahwa kalian tidak profesional kerjanya. Nah, jadi sekolah ya, menitipkan pada kalian selama nanti pelaksanaan praktek kerja industri yang di bengkel, yang di perkantoran, yang di industri atau lembaga dunia usaha lainnya ya benar-benar menjalankannya dengan penuh seksama. Dan nanti selama di bengkel kalian akan mencatat berbagai kegiatan ya pada buku ya jurnal yang kalian nanti akan bawa ke bengkel dan itu sekarang ada di ketua jurusan. Nah, nanti sesuai jadwal yang Bapak sebarkan kalian hubungi para ketua jurusan ya, untuk mengambil jurnal dan sertifikat ya untuk nanti diisi oleh perusahaan. Biasanya memang ada yang menyediakan sendiri perusahaan. Nah, ini mah untuk membantu sekolah menyediakan juga. Nah, itu ya yang mungkin hal yang perlu kalian perhatikan selama praktek. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, yang berjalan lancar. Jangan lupa pakai masker atau ketentuan yang ada di bengkel. Itu saya kira mungkin yang perlu Bapak sampaikan ya. Karena mudah-mudahan segalanya berjalan dengan baik ya. Practice makes perfect. Kalau kita berlatih membuat kita sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Amar Rahman sebagai Ketua Pelaksanaan Pembekalan Prakerin tahun pelajaran 2020-2021 SMK MJPS 1 Tasikmalaya. Oke, berikutnya kita akan ke pembekalan dari Bapak Syirul Judin sebagai Bapak Kepala Sekolah dari SMK MJPS 1 Tasikmalaya. Adapun beliau berhalangan hadir, makanya yang ditampilkan adalah rekamannya. Mohon diperhatikan, diulangi kembali yang lain untuk di-mute dan konsentrasi kepada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan yang perlu disampaikan melalui webinar ini, yaitu pembekalan prakerin tahun pelajaran 2020-2021 SMK MJP 1 Tasikmalaya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya berada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak utusan dari dunia usaha dan dunia industri, yang terhormat Ketua Panitia Prakerin SMK MJP 1, yang terhormat para ketua program keahlian, yang terhormat pembawa acara, dan juga anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai jumlah calon praktek kerja industri yang akan menyebar di seluruh wilayah, sekitar 237 siswa yang terdiri dari jurusan teknik pemesinan 82 siswa, jurusan teknik komputer jaringan 37 siswa, jurusan teknik bisnis operator 48 siswa, dan terakhir jurusan teknik kendaraan ringan sebanyak 70 siswa. Oleh karena itu perlu saya sampaikan kepada anak-anak semua melalui daring ini, dikarenakan kita dalam suatu situasi yang memang tidak memungkinkan untuk bisa secara langsung di kelas. Itu melalui daring ini kami semua dari sekolah memberikan pembekalan terhadap anak-anak semua. Dan juga tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia selaku Wakasek Bidang Hubungan Industri. Tolong disimak dan kemudian camkan baik-baik, catat yang akan nanti sebagai bekal di dalam melaksanakan praktek di bengkel, di industri, perusahaan-perusahaan di mana yang telah ditetapkan oleh kami dan juga oleh Anda semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya selaku pimpinan SMK MJP 1 ini memberikan bekal pada anak-anakku semua agar nanti dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Yang pertama adalah persiapkan fisik, ya, sampai sakit ataupun kondisinya lemah, dan rajinlah berolahraga. Tentunya pada saat nanti praktek di industri, kamu harus bersikap ya baik dan berperilaku baik
juga santun, ya. Jadi berbahasa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian rambut juga harus pendek, pakaian harus rapi, dan juga sepatunya jangan sampai yang dari bukan karet. Jadi usahakan sepatu karet agar tidak licin terkena oli. Selanjutnya, kamu semua harus jujur dan disiplin, kemudian harus bekerja keras. Taati aturan-aturan yang ditetapkan di bengkel-bengkel, industri, ataupun perusahaan-perusahaan di mana sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing jurusan. Kemudian selama prakerin, ya, kamu harus mencatat hal-hal yang dikerjakan oleh kamu semua pada buku jurnal yang telah diberikan oleh ketua program nanti, ya, dan juga harus rapi, bersih, tulisannya mudah dibaca. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang memang belum jelas selama praktek, bertanyalah kepada pembimbing masing-masing. Kemudian kamu harus catat buku jurnal. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Bapak berpesan, ya, jangan sampai tidak melaksanakan protokol kesehatan, karena dalam kondisi pandemi ini kita harus betul-betul menjaga, ya, menggunakan masker, kemudian cuci tangan menggunakan sabun, dan jangan berkerumun, harus jaga jarak. Oleh karena itu perlu dilaksanakan sebaik mungkin agar kita dapat terhindar dari bencana COVID ini. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kami ucapkan selamat, ya, melaksanakan tugas prakerin. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pimpinan perusahaan, bengkel atau industri yang telah bekerja sama dengan sekolah kami, dan mudah-mudahan dapat berlanjut sesuai dengan pendidikan kita, ya, dalam ataskan kehidupan bangsa, dan juga semoga kalian dalam melaksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sekali lagi, sebelum berakhir, ya, anak kalian camkan apa yang diberikan atau disampaikan oleh ketua panitia dan apa yang telah disampaikan oleh saya selaku pimpinan sekolah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sirojudin sebagai Kepala SMK MGPS 1 Tasikmalaya telah memberikan pembekalan prakerin tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, mari kita akan mendengarkan paparan dan pembekalan dari bagian perwakilan hubungan dunia usaha dunia industri, Bapak Dedi Suhendi dari PT Dirgantara Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada di mana? Unmute-nya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني ya, MKM JPS 1 yang saya hormati, Bapak Ketua Pelaksana Prakerin yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, dalam pembekalan Prakerin ini, Bapak dari dunia industri ada beberapa informasi yang harus kalian siapkan. Di antaranya adalah pertama adalah masalah disiplin. Disiplin adalah merupakan faktor yang baik. Yang kedua adalah masalah pakaian kerja. Jadi selama kalian berada di industri, kalian pakaian kerja sama seperti kalian berangkat ke sekolah. Cuma bedanya adalah tempat sekarang kalian ada di bengkel-bengkel. Sehingga kalian pas waktu memakai pakaian kerja, pas masuk ke area bengkel. Dari rumah, biasa pakaian pakaian seragam sekolah yang sudah berlaku. Yang kedua adalah membawa buku catatan, karena nanti kalian akan mendapat juga bimbingan teori sebelum melaksanakan praktek di lapangan. Demikian informasi dari pihak industri. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Dedi Suhendi sebagai perwakilan dari dunia usaha dunia industri PT Dirgantara Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kembali kami serahkan kepada Bapak Amar Rahman untuk membuka dan meresmikan Prakerin tahun ajaran 2020-2021. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, biasanya kalau pelaksanaan pembekalan atau pelepasan ini di ruangan tatap muka dilaksanakan adanya serah terima perwakilan perangkat ya, yang akan dibawa ke industri atau ke perusahaan dan diperwakili oleh siswa setiap jurusan. Namun karena ini berbeda situasi dan tempat ya, jadi peresmian ini ya tidak bisa secara serah terima, tapi kalian nanti ya jangan lupa ini yang disertai jasa dan jurnal yang akan diisi sebagaimana tadi dari Bapak Dedi Suhendi, bahwa kalian harus mencatat apa yang dilakukan, dikerjakan di industri, atau di perusahaan atau di perkantoran. Nah, ini ada di jurnal. Ya. Nanti kalau sudah selesai, si jurnalnya dikumpulkan kepada
ketua jurusan. Ya, makanya ini saya tetapkan kalian pada jadwal yang sudah disampaikan. Ya, pembagiannya itu kalian dihubungi setiap ketua jurusan. Secara resmi, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, pelaksanaan prakerin atau praktek kerja industri tahun ajaran 2020-2021 Bapak nyatakan dimulai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aman Rohman yang telah membuka prakerin tahun ajaran 2020-2021. Akhirnya kita sudah sampai ke akhir waktu acara pikon acara ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Aman Rohman sebagai ketua pelaksana, kemudian Bapak Sirojudin kepala sekolah, kemudian Bapak Jatili sebagai perwakilan dari DUDI PP Dirgantara Indonesia, Ibu Bapak Guru, Bapak ketua jurusan, unsur pimpinan serta murid-murid yang kami sayangi. Siap-siap menjelang prakerin, mudah-mudahan memberikan kelancaran, kesehatan. Adapun informasi selanjutnya akan disampaikan oleh ketua jurusan dan wali kelas. Harap diikuti, pantau terus, dan jangan lupa kita gunakan prosedur COVID untuk kebaikan dan keselamatan bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK NJPS 1 Bisa.